Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rumil Al-Hilya dimanapun berada, sebelumnya mohon maaf nih, kita berada dalam perjalanan menuju Tasikmalaya. Ingin melihat, biasa kita untuk berkunjung dan melihat pesantren kami yang ada di Singaparna, Tasikmalaya. Lalu sekaligus ngantar dua anak kami yang insya Allah akan mondok di pesantren Cintawana, Kamulki dan Abang Miski ya, insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak kita juga diberikan derajat menjadi anak yang soleh. Amin. Dan solehah pastinya bagi yang memiliki anak perempuan. Iya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengaji ya, Mia. Iya, itulah Allah, dahsyatnya media yang bisa kita gunakan dimanapun, sedang apapun rasa-rasanya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa mengaji, dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berbagi ilmu. Ya, insya Allah hari ini walaupun dalam keadaan perjalanan, kita masih bisa berbagi, bersilaturahim melalui YouTube Rumil Al-Hilya ini. Ya, insya Allah ada manfaatnya. Hari ini akan kita bahas, ini bahasan yang sangat seru sekali. Iya, punten-punten. Insya Allah bahasan yang akan kita bahas ini, jadi pas kita insya Allah kita akan bahas hari ini adalah tentang masalah aurat. Iya, jadi kalau ada seseorang yang ingin merasa terhormat dirinya, ya istilahnya sebetulnya ya tidak ada orang yang benar-benar terhormat ya kecuali Nabi dan Rasul. Ya, dan juga inna akramakum indallahi atqakum. Pastinya. Mungkin siapapun di antara kita punya kekurangan. Ya, tapi kekurangan itu karena Allah masih tutupi, maka kita terlihat sempurna. Dan ternyata aib itu dalam bahasa lainnya juga dikatakan apa? Al-aurah. Al-aurah. Iya, makanya kita akan mempelajari tentang aurah ini seperti apa. Kalau boleh diungkapkan kata-katanya, auratmu adalah kemuliaanmu. Iya, jika Anda ingin menjadi mulia, jaga aurat. Betul. Baik dalam keluarga ataupun pribadi. Kalau dalam Al-Quran ini, sebelum jauh melangkah tentang auratnya nih ya, dalam Al-Quranul Karim ada gini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Punten, yang tahu aurat istri itu suaminya, ya kan? Yang tahu aurat suami adalah istrinya, pasangannya masing-masing. Yang paling tahu aib saya, ya Uminya Maki. Yang paling tahu aibnya Umi Maki adalah saya. Maka tolong jaga. Saya sebagai pakaian buat dia dan dia pakaian buat saya, maka tidak boleh untuk dibuka. Rapi, jaga. Itu salah satu bentuk ingin memuliakan sebuah keluarga. Keluarga akan menjadi mulia dan terhormat ketika keluarga itu sama-sama untuk menjaga agar aurat keluarganya tertutup. Ini secara umum. Ya, ini secara umum. Ya, tapi secara khusus, seorang wanita ingin mulia seperti apa? Jaga auratnya. Laki-laki ingin mulia, jaga auratnya. Dan inilah yang sangat indah. Insya Allah kita akan ngobrol sama-sama ya, sama-sama cari tahu bersama Umi Maki, insya Allah. Sama Umi Maki untuk sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita. Amin, insya Allah. Siap. Sekarang silakan Umi duluan bicara. Kan tadi Abi udah bicara duluan ya. Sekarang Umi silakan lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan sedikit paparan dari beliau, dari Abinya Maki. Sebetulnya kalau berbicara tentang aurat atau aurah ya, aurat kalau bahasa kita dikatakan, kita harus cari tahu dulu apa sih aurat ini atau aurah itu.
ternyata di dalam bahasa Arab aurah ini, aurah secara lughatan, secara bahasa artinya an-nuqsan. An-nuqsan, kekurangan ya, an-nuqsan atau kekurangan. Nah, kita kalau punya kekurangan biasanya ingin terlihat atau ingin tertutup lah, tertutup, malu, ditutupi, nggak mau dikasih lihat. Kalau misalnya ada buduk di sini gitu, pas buduk saya tutupi. Pakainya pakai pakaian panjang ya, nggak begini kalau ada buduk di sini gitu. Wah, kan. iya, karena di sini. Yang dimaksud dengan buduk itu apa, Pak? Buduk itu apa ya, koreng. Nah, koreng. Bekas luka gitu atau apa Ya, gitu ya. gitu. Yang ngejeblak begitu pasti ditutup gitu kan, karena nggak kelihatan orang Nah, gitu ya. jadi Mia. kalau nggak mau terlihat korengnya karena ini merupakan nukson, merupakan kekurangan, bahkan bisa dikatakan sebagai aib gitu kan. Iya, Tentu iya. kita akan tutupi. Makanya kenapa dikatakan aurat itu adalah an-nukson, karena memang aurat ini sesuatu yang memang harus ditutupi. Iya. Ya, sekarang punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memperlakukan aurat kita sebagai an-nukson atau kekurangan, atau bahkan membanggakan diri dengan kekurangan kita? Jadi supaya kita bisa menjadi terhormat, maka benar-benar jadikanlah bahwa aurat ini adalah kekurangan, sehingga apa? Sehingga bisa ditutupi, dan setelah ditutupi maka kekurangan ini akan menjadi mulia. Seperti itu mungkin betul, ya. Betul, iya. Dan subhanallah, ternyata bukan hanya itu, aurat atau aurah Secara bahasa kan secara ya, bahasa. bahasanya, iya. Aurah ini juga di dalam bahasa Arab juga ada di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan wa innal masihad dajjal a'warul ain. Nah, Ya. a'war ini ternyata juga aurat ini juga diambil dari kalimat a'war. A'warul ain. Artinya punten, mata yang a'war. Apa itu a'war? Ternyata subhanallah secara bahasa a'war itu adalah pecak pecak mah itu ikan. Si Umi mah gitu ta. Picak. Udah lama pengen makan pecak ikan jadi pecak. Oh ya, pecak bahasa Sunda mah ya. Picak gitu. Apa Dek? Itu namanya Picak picak apa apa? Dek? Oh, pice. pice. Nah, secara bahasa, alhamdulillah ada orang Betawi nih kita nih. Pilot kita orang Betawi, ya. Jadi pice kata orang Pice, Betawi, pice iya. gitu. Nah, ternyata subhanallah, aurat secara bahasa juga bisa dikatakan a'war. A'war, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Nah, si Dajjal itu matanya a'war, pica. Apa, Dek? Picak. Pice, ya. Pice, mata sebelah kanannya pice. Jadi rusak mungkin ya kalau pice Rusak, identik iya dengan gitu. Iya. Nah, dan punten kalau saja kita melihat, jangan dulu membayangkan punten ya, Dajjal dengan a'war ainil yumna dengan pice mata kanannya. Kita bayangkan saja seandainya ada kucing yang lucu gitu ya. Taruhlah kucing jenis Persia atau kucing jenis Anggora yang bulunya lebat, warnanya putih, Pasti bersih. tetap Umi tidak suka. Bukan, malu saya sama kucing. Nah, seandainya secara penglihatan tuh bagus gitu. Tapi begitu tuh kucing ngadep ke kita, ternyata pice matanya. Kaget kita. Kaget, Ih, dan gitu akan berkurang keindahannya. Iya, betul. Gitu. Nah, itulah secara bahasa bahwa aurat itu juga dikatakan a'war atau punten, pice. Sekarang punten. Apa kabarnya kita dengan aurat kita? Apakah kita sembunyikan atau kita berusaha untuk menampakkan? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin dikatakan sebagai perempuan yang atau manusia yang terhormat, manusia yang mulia, maka maka sembunyikanlah aurat itu atau kekurangan itu, sehingga ketika kekurangan itu disembunyikan akan menjadi kemuliaan. Betul. Dan subhanallah, ternyata sifat dari manusia ini ternyata ciri khas manusia ini ternyata ingin menutupi aurat muslimah ataupun muslim, ya. Umat muslim khasnya orang yang beriman ini adalah ingin menutupi aurat, sehingga ada juga dikatakan khasnya orang beriman itu mempunyai rasa malu. Fitrahnya itu mempunyai rasa malu. Pun sama fitrahnya seorang muslim atau muslimat ini adalah adalah ingin menutupi aurat. Mana buktinya? Buktinya punten, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, ketika Allah berikan peringatan saat beliau berdua memakan buah khuldi yang Allah larang. Jangankan dimakan, didekatinya saja tidak boleh. Nah, ini mah dimakan, sehingga sehingga ketika
ketika mereka berdua memakan buah khuldi ini, Allah ambil kenikmatan dari Nabi Adam dan Siti Hawa berupa apa? Berupa Allah tanggalkan sedikit demi sedikit pakaian dia. Copot Pakaian sedikit-sedikit. copot sedikit demi sedikit, copot. Sehingga apa? Sehingga subhanallah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan apa? Fatafiqa ya, Bi ya. Fatafiqa, punten, di dalam Al-Quran dikatakan fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ya, subhanallah. Ketika setelah mereka berdua memakan buah khuldi atas atas bujukan setan tentunya, sedikit demi sedikit kenikmatan yang mereka punya itu terlepas. Salah satunya adalah kenikmatan pakaian yang diberikan di surga. Namun lihat, yang indah adalah tadi disampaikan bahwa fitrahnya orang yang beriman ini adalah ingin menutupi aurat. Lihat, begitu fatafiqa, begitu apa terlepas sedikit fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam dan Siti Hawa begitu terlepas sebelah sini dari pakaiannya, terbuka auratnya sebelah sini, langsung memetik daun yang ada di surga, ditempelkan sebelah sini. Mungkin sebelah sini terlihat, ngambil lagi waraq tuh daun dari jannah, dari surga, ditempelkan. Semakin terlepas lah, jadi tidak ada kesempatan terlihat auratnya kecuali apa? Kecuali langsung beliau Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa langsung memetiknya seperti itu. Jadi ya, copotnya tuh bajunya tuh nggak prosot gitu semuanya, ya, tapi sedikit demi pelan-pelan. sedikit dan langsung ditutupi, Sedikit, ya kan? Masya Allah, langsung ditutupi. Jadi pun kalau seandainya ada di antara kita melihat kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, punten ya, tanpa busana itu bohong berarti. Iya, ya hoax ya. Hoax ya, itu hoax. menjatuhkan derajat Nabi. Betul. Ya, menjatuhkan derajat Nabi, menjatuhkan derajat Adam dan menjatuhkan derajat Hawa. Karena fitrahnya Bohong. memang itu ya, Bi ya. Iya, fitrahnya kalau lihat dari ayat yang Maki bacakan barusan, ya istilahnya nggak ada kesempatan Nabi Nggak Adam ada. terlihat auratnya. Betul, karena begitu copot langsung ya, Bi ya. Jadi Iya, gercep lepasin, gitu. tempelin. Gercep. Gercep ke besi. Gerak cepat. Oh, gercep Gitu. gerak Jadi cepat. gercep Aduh, gitu nah. kan? Beda kalau tukang jualan mah pakai bahasa bahasa yang gercep. Iya, benar begitu. Jadi tidak ada Ada yang order kesempatan. gercep. Ada yang order gercep gitu Order ya, naon. Mia. Oh, order macam-macam. Wah, ada anjum, ada madu kan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi ternyata fitrah kita seorang mukmin, seorang Iya. muslim itu ya memang menutupi aurat. Nah, lalu memang aurat seorang mukmin itu batasannya seperti apa? Aurat seorang mukminat itu seperti apa batasannya? Iya, Nah, mukminat. aurat mukmin kayak apa, Bi, coba? Orang mukmin mah Laki-laki ya. laki-laki ya, pusat sampai apa itu namanya? Oh, lutut gitu Iya. kan. Nah, itu yang umumnya lah gitu ya. Yang umumnya. Yang kesehari-hariannya. Artinya ya punten mungkin ya, Bi, kalau memang batasannya aurat mukmin itu adalah dari pusat ke lutut, berarti kalau begitu ya punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, tanpa mengurangi rasa hormat, cobalah kita belajar ketika olahraga gitu mungkin ya, Bi ya. Untuk menutup aurat. Gunakan Yang futsal, betul. yang goes. Betul, di yang, bawah itu. apa tuh namanya tuh? Nama. Barbel, Barbel. iya. Barbel. Barbel gitu. Barbie mah naonnya? Boneka. Iya. Nah, Oh, jadi barbel begitu gitu, mungkin boleh orang boleh, tapi tetap kita harus, bukan boleh, bahkan dianjurkan ya, Bi ya. haruslah untuk tutup Dianjurkan, aurat, tapi tutup tetap aurat. perhatikan pakaiannya, jangan sampai lututnya kemana-mana. Dan punten diusahakan ketika menggunakan pakaian atau celana jangan terlalu pas di lutut, Bi. Betul. Karena kalau pas di lutut begitu duduk ya kesingkap Kesingkap tenawan. lagi ya, terbuka juga. terbuka lagi, tersingkap lagi. Nah, itu seperti Iya. itu. Mungkin Jadi, di betis gitu ya, pas di betis gitu ya. Mm-mm. Pokoknya pas duduk lututnya tetap nggak bolotot kelihatan ya, gitu ya. nggak bolotot, benar, tetap tertutup seperti itu. Betul. Itu untuk laki-laki Laki-laki. gitu ya. Perempuannya sekarang nih, ayo Nah, Ahmad ini. perempuan, subhanallah, perempuan tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, mohon ampun, mohon izin. bisa Diampuni. enggak bisa dimusuhin gitu. Soalnya Betul. yang ingin saya sampaikan, insya Allah ada keterangannya, insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama seperti itu. Berarti Bahkan- harus siap mendengar gitu Betul, maksudnya. harus siap Oh. mendengar gitu kan, punten. Nah, ini sama-sama belajar lah ya. Ya makanya ini juga pelajaran untuk saya sendiri, pelajaran untuk kami semua sebagai manusia yang muslimah yang terus berusaha untuk taat kepada Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala. Nah, kita lihat apa saja aurat
wanita, kita lihat aurat wanita. Ternyata subhanallah bukan hanya itu. Aurat ini dibagi menjadi dua macam. Ada aurat fis shalah, ya. Ada aurat fin nazar. Nah, sok naon aurat fis Ya, shalah. aurat ketika sholat harus seperti apa, dan aurat sehari-hari yang nampak. Betul, aurat fin nazar yang sehari-hari. Ada dua nih. Yang Ya, nampak. catat. Nah, gitu. Kita lihat aurat fis shalah. Aurat fis shalah ini ternyata subhanallah ini tentunya ini masuknya jadinya masuk ke dalam hukum fikih, ya. Hukum fikih. Ternyata menurut Imam Hambali, menurut seluruh imam kecuali Imam Hambali kalau nggak salah, kecuali Imam Hambali, ya, kecuali Imam Hambali apa Imam, saya lupa, wallahu a'lam, Imam Hambali atau Imam Maliki, ya. Kecuali Imam Hambali atau Imam Maliki, ada satu imam yang mengatakan jami'ul badan, ya, kecuali ya jami'ul badan, seluruh badan untuk seorang perempuan, illa hada wa hada. Itu untuk seluruh imam kecuali Imam Maliki. Kecuali Imam Maliki. Nah, jami'ul badan ketika sholat, jami'ul badan, aurat perempuan ini semua badannya, seluruh tubuhnya, illa hada wa hada, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang perlu kita ingat, kafai itu, telapak tangan atau kafai kita ini kalau di dalam bahasa Arab itu tidak terbatas ini saja, Bi. Ternyata ini pun termasuk kafai. Iya. Itu. Jadi kalau untuk di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jadi menurut imam, selain imam, artinya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i sepakat seluruh badan untuk sholat, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi, boleh kalau pakai mukenanya ini kelihatan nggak apa-apa. Ada masalah, ya. Itu Allah untuk Akbar. Betul. Jadi tidak usah lagi dipermasalahkan. Nah, Siap. namun kalau untuk Imam Maliki ternyata subhanallah, Imam Maliki itu termasuk kodamai itu kaki itu. Kaki artinya sampai mata kaki pun masih boleh dibuka ketika sholat. Makanya kalau kita sholat di Masjid Haram, ya, ada ibu-ibu yang telapak kakinya masih terbuka. Nah, ini pendapat dari Imam Malik. Malikiyah seperti itu. Itu adalah aurat di dalam sholat. Nah, kita lihat bagaimana tentang aurat antara laki-laki, antara muslimah dengan laki-laki ajnabi. Aduh, Bismillah. udah ketahuan, suaranya udah mulai sengau-sengau, berarti beliau sudah haus. Jadi kita tahu kapan suaranya fit, suaranya bagus, dan kapan suaranya ngagaleong. Ini harus dikasih minum dulu. Lanjut nih. Nah, kita lihat bagaimana tentang aurat antara perempuan muslimah di depan laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram. Siap. Kita lihat bagaimana menurut Imam Hambali, Imam Maliki dulu. Menurut Imam Maliki, subhanallah, menurut Imam Maliki aurat wanita ini di depan di depan ajnabi, laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Ya, laki-laki yang bukan mahram. Subhanallah, di depan laki-laki yang bukan mahram, menurut Imam Maliki jami'ul badan, ya, jami'ul badan illa wajhiha wa kafaiha. Seluruh badan illa wajhiha, kecuali wajahnya, wa kafaiha, dan kecuali wajahnya, wa kafaiha, dan dua telapak tangannya. Itu menurut Imam Hanafi dan Maliki. Iya, Hanafi dan Maliki. Imam Hanafi dan Maliki. Nah, ternyata subhanallah berbeda lagi menurut Imam. Saya nggak akan hari ini saya tidak urutkan secara lahirnya beliau, para imam. Kita lihat dulu menurut Imam Hambali, bagaimana dengan menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali itu untuk aurat seorang muslimah di depan muslim atau di depan laki-laki ajnabi, artinya yang bukan mahram. Ternyata Imam Hambalinya sendiri mengatakan seluruh badan atau seluruh tubuh wanita itu aurat, gitu ya. Itu untuk beliau sendiri. Namun ternyata beliau Imam Hambali ada pengikutnya. Nah, untuk pengikut dari Imam Hambali, ternyata aurat seorang wanita itu dibagi dua. Kalau wanita itu masih muda belia,
Masih Jadi, muda, masih muda belia, artinya tentunya ya Umi Maki gitu. mudanya itu dikategorikan ya tergantung orang memandang muda. Memandangnya muda. Gitu. Iya. Kalau Anda merasa muda, gitu berarti kan Anda seperti apa auratnya? Gini menurut Imam Hambali ya. Oke. Kembali lagi, Imam Hambali kalau untuk orang wanita yang muda belia itu semua badan Berarti pakai harus cadar ditutup. itu. Enggak, semua badan. Oh, semua badannya. Semua badan bukan hanya pakai cadar. Matanya Artinya, pun termasuk orang matanya pun pakai tertutup. Oh iya, jadi yang pakai cadar ketutup gitu ya? Iya, kalau menurut Imam Hambali untuk wanita yang muda belia, gitu kan. Tetapi untuk wanita yang sudah lanjut usia, nah auratnya itu seluruh badan illa wajhiha wa kafaiha. Oh, ini yang sudah sepuh. Sudah sepuh. Kalau anak-anak kemana larinya? Anak-anak masuknya ke dalam tadi illa wajhiha wa kafaiha. Oh, Sebelum iya. balik, sebelum balik illa wajhiha wa kafaiha. Siap. Nah, yang harus kita ingat, kadang-kadang ada yang keliru menafsirkan perkataan dari Imam Hambali. Kadang-kadang ada berapa banyak punten tanpa mengurangi rasa hormat saya. Berapa banyak di antara ibu-ibu yang sudah lanjut usia ketika dia tidak berkerudung, lalu dia keluar menampakkan rambutnya, ketika ditanya apa, saya kan sudah tua, nggak ada yang suka sama saya mah udah apa ya dibilangnya, Udah nggak ada orang yang tertarik. gitu kan? Belum tentu, Nah ternyata apalagi orang iya, Indonesia. Wah, betul. Indonesia Karena mah. gini, orang itu akan tertarik, bisa jadi ya maaf punten mungkin yang ibu-ibu yang usianya atau kakek-kakek Senangnya sama kakek-kakek lagi, sama nenek-nenek. nenek-nenek disenangi sama kakek-kakek Iya. mungkin gitu kan. Apa namanya, celebek apa? CLBK. CLBK. Oh, Iya, zaman bisa. SMA gitu kan, zaman Ingat SMP lagi. gitu. Udah tua padahal, tapi ya udah seneng ya. Iya, jadi artinya usia kita seberapa mungkin Lurus. mungkin yang diketahuinya itu ya punten yang disukainya sesama usia dan punten mungkin kelihatan tidak ada apa-apanya punten ya. Kalau yang melihatnya anak muda melihat usia yang sudah di atas 80, di atas 70 ya mungkin ya biasa-biasa saja gitu iya, ya Bi ya. betul. Nah kadang-kadang juga yang harus diperhatikan kalau benar merasa dirinya sudah tua, mungkin tidak akan lagi memperhatikan riasan wajahnya. Sekarang berapa banyak merasa dirinya sudah lanjut usia, merasa dirinya sudah tidak tertarik, tapi berusaha untuk memperselek diri. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Hati-hati. Seperti itu Mendingan ya. ditutup aja itu Iya, ya. betul. Itu mungkin dibilang kemuliaan seorang wanita itu ya. Betul. Jadi kalaupun sudah merasa seperti itu, muliakanlah diri Anda dengan cara menjaga diri Anda dan meninggikan derajat Anda dengan Betul. cara menghormati wajah, postur tubuh. Kadang-kadang ya mentang-mentang saya udah 70 tahun tapi narinya masih heboh gitu ya. Masih caca gitu kan. Kalau caca yang dimakan mah enak. Iya. Tot. Iya. Kalau yang suka telepon kita Caca mana nih? Caca Petrika. Caca Petrika. Ya gitu. Itu Mas Solehah, Masya Allah ya. Amin. Nah sekarang kita lihat menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Syafi'i yang mayoritas Imam Syafi'i ini, pengikut dari Imam Syafi'i ini adalah mayoritas orang Asia, khususnya adalah orang Indonesia. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Masuk aja lu, Bos. Ternyata Imam Syafi'i ini, menurut Imam Syafi'i, aurat wanita ini dikatakan subhanallah jami'ul badan illa wajhiha wa kafaiha syaritatun huluwiha. Wah. Huluwihima punten. Ini yang berat nih. Ya, jadi semua badan, seluruh tubuh wanita ini ya dikatakan harus ditutup. Illa wajhiha wa kafaiha, kecuali tangan dan telapak tangan dan mukanya. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus bersih, harus terlepas dari perhiasan. Wah. Nggak boleh ada perhiasan. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dikatakan bukan aurat itu ketika kita tidak menggunakan seperti ini nih, seperti ini boleh terlihat mukanya, boleh. Tangannya boleh terlihat, boleh. Asal apa? Di sini nggak ada riasan. Di tangan pun nggak ada riasan. Nggak ada riasan, ada kuning-kuning, hijau-hijau. Nah, jadi aurat itu jadinya. Kalau ini menurut Imam Syafi'i ya, menurut Imam Syafi'i kalau wajah kita dengan blush on, wajah kita dengan eyeshadow, dengan gitu ya? pensil alis, ini menurut Imam Syafi'i, bukan menurut saya. Menurut Imam Syafi'i itu pun aurat yang harus ditutupi. Jadi syaratnya illa ma dhahara minha. Betul.
Oh, Jadi ila madzaharu minhu itu yang aslinya terbiasa, begitu. ya betul, yang aslinya terlihat seperti apa. Jadi kalau misalnya seandainya tangan ini punten banyak macam-macamnya, banyak gambar, banyak perhiasannya, menurut Imam Syafi'i itu pun termasuk ke dalam aurat. Waduh, ini kan suka banyak dihias-hias gini gitu. Berarti Iya. itu kalaupun tadinya kan ini nggak aurat ini, tapi saat sudah dihiasi Menjadi aurat menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini subhanallah mayoritas penduduk Indonesia ini memegang pendapat Imam Syafi'i ya Bi ya. Nah, iya ini betul, kalau kita memegang pendapat Imam Syafi'i berarti ya tadi. Mungkin sewajarnya kali ya, jangan Betul. melogan atau gimana. Kayak jualan toko pindah gitu, ini merah sini gitu segala macam. Ya, jadi dibuka kayak jualan apa ya? Jualan apa? Jualan pensil warna gitu kan. Punten, tanpa mengurangi rasa hormat, ini mimbabil amanah ya. Iya, Dari iya. amanah ilmu yang kami dapat terlebih dahulu. Harus gitu. diketahui emang sama Betul. teman-teman. Nah, dunia. kemudian terus bagaimana dong dengan saya nggak boleh pakai bedak dong, saya nggak boleh pakai ini dong, gitu kan? Nah, ternyata kalau kita lihat, subhanallah, kalau kita lihat dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tibur rajul, ya. Tibur rajul, dikatakan tibur rajul ma dhahara rihuhu ya biya wa khufiya launuhu. Tibur rajul artinya perhiasan atau wewangian, ya wewangian laki-laki itu ma dhahara rihuhu wa khufiya launuhu, yang nampak atau tercium baunya. Tercium baunya kenceng banget. Betul, gitu ya. wa Tapi khufiya launuhu. warnanya Tersembunyi. tidak tersembunyi, Nggak tidak ada terlihat. warna. Nggak ada warna. Makanya Nah. kalau parfum laki-laki itu kan, kalau di sana juga maksudnya di Amalka tuh, Iya, betul. nggak kelihatan warnanya, cuma Tapi wanginya semerbak. Nah, betul. tapi kalau untuk perempuan ternyata dikatakan wa tibul mar'ah ma dhahara launuhu wa khufiya rihahu. Kebalikannya. Kebalikannya. Kalau yang namanya wangiannya untuk perempuan Betul? nyata jelas Warnanya. tapi wanginya itu Tersembunyi, nggak ada Tersembunyi. wanginya. Sehingga kan ada sahabat siapa ya biang? ini siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Yang salah ini ya. Salah menggunakan wewangian. Baru menikah kan. Mhm. Setelah itu karena mau ke masjid, beliau ini pakai wangi-wangian. Lalu dia langsung pakai minyak wangi. Ke sini kan kalau minyak wangi biasa ke tangan, ke wajah gitu ya kan, nanti cepika-cepiki gitu kan dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau ngambilnya yang punya istrinya, makanya wajahnya agak kelihatan merah-merah. Betul. Begitu Rasulullah bertanya, mengatakan, "Kenapa nih?" Merah-merah gitu. Warnanya gitu Warnanya. kan. Oh iya, ini punya istri saya. Kamu sudah menikah. Jadi itu membuktikan mungkin boleh ala kadarnya ya. Betul. Tidak melog-melogan segala macamnya. Melog-melogan? Melog-melogan itu tidak berlebihan sampai bulu matanya gitu, apa ya namanya, kumaha gitu ya. Sampai bisa nyangkut. Ini sampai ini gitu segala. kan. Tapi benar Tapi ya. kalau bulu mata memang tidak boleh kan Ya, pasti tidak boleh. dipasang. Ya, dipasang. Artinya tidak Kalau boleh ditanam ya, ditambahkan. ditanam tuh maksudnya apa? Ditanam ya, artinya bukan dari punten ya, kalau bahasa kita bukan bikinan Allah, bukan bikinan ditanam. Allah. Itu ditanam kayak pepohonan dicebor gitu di. Nggak tahu tuh kalau itu Oh mah gitu. Ntar ditanam. Umi harus cek gimana itu ditanam. Jangan harus gitu. pasang. Bukan harus ya. pasang, harus dicek gimana maksudnya, biar kalau ada bertanya tuh ditanam itu apa di gimanain, dia ditumbuh nggak? Kalau ditanam kan ditanam terus tumbuh gitu ya. Iya, Ini jadi enggak. bukan nggak tahu ya. Wallah alam, mungkin apakah di ditempel Dimasukin atau gimana permanen gitu atau gimana sih? Pokoknya Saya nggak tahu. pokoknya kayak Intinya, gitu mau ditanam, ditambahin nggak bisa ya. ya artinya Siap. nggak boleh merubah apa yang telah Allah berikan kepada kita seperti itu. Nah, untuk aurat sesama jangan mentang-mentang aurat kita sesama muslimah, perempuan gitu, lalu membuka aurat sebebasnya, seenaknya, karena ada batasan-batasan aurat antara muslimah juga ya, batasan aurat antara muslimah juga. Beberapa ulama mengatakan bahwa batasan aurat muslimah itu sebetulnya intinya sama, mau Imam Hanafi, mau Imam Maliki gitu kan, Imam Hambali, intinya sama bahwa untuk wanita muslimah ini, sesama wanita muslimah ini, ataupun untuk
yang apa namanya masih mahram kayak ayah gitu kan, anak laki-laki. Kalau kita ingin disebut sebagai wanita yang mulia, walaupun ada mungkin perkataan bahwa wanita sesama muslimah ini batasannya antara pusar dan lutut. Tetapi kalau kita ingin disebut sebagai wanita yang mulia, wanita muslimah yang mulia, beberapa ulama berpendapat pilihannya satu pilihannya aurat yang boleh tampak itu adalah aurat anggota badan yang biasa digunakan untuk wudhu. Jadi artinya ini sampai sini. Iya, wajah kita ketika wudhu mencuci wajah, artinya wajah boleh terlihat. Boleh terlihat sama ayah sama anak. Betul. Laki-laki kita yang udah Betul. dewasa. Adek boleh. Paman Paman boleh juga, gitu. iya. Wallahu alam ya. Kemudian juga ketika kita mencuci tangan sampai mana? Sini. Sampai sikut berarti Sikut, boleh. berarti paling tidak segini. Karena apa? Karena kalau Tahu kita wudhu, cuci iya, betul. tangan juga kan suka dilebihkan Sampai sini, sedikit iya. gitu kan. Nah Berarti kan nggak kalau ada. pakai ini Tank top nggak ada. Kenapa? nggak boleh, Karena ya? nggak ada ceritanya cuci tangan lagi wudhu sampai ketek, nggak ada. nggak ada ceritanya cuci tangan Iya, lagi iya. wudhu pakai ketek tuh nggak ada gitu, nggak ada syariatnya. Makanya betul. cukup dari sikut itu naik sedikit ya, naik sedikit. Kemudian Simpel lagi ya. betul ketika cuci kuping kita dicuci, Cuci, iya berarti makanya bisa boleh kelihatan terlihat. Rambut juga kan? boleh karena ada Oh. ini kan Iya, mengusap rambut, rambut. Pun ketika kaki sampai ini dua hanya mata sampai kaki. 2 mata kaki. Tapi para ulama mengatakan lebihkan sedikit, paling dari 1 jengkal lah dari mata kaki, mungkin dari pertengahan betis itu Betul, boleh betul. terlihatkan. Jadi nggak ada ceritanya mencuci kaki ketika wudhu tuh sampai paha nggak ada, sampai lutut pun nggak ada Iya, gitu. mata Jadi kita kaki. benar-benar harus dijaga itu. Aha. Itu. Atau yang kedua pilihannya apa? Pilihannya yang kedua adalah yang boleh terlihat, aurat yang boleh terlihat sesama muslimah itu apa? Yang biasa digunakan atau diberikan perhiasan. Artinya kepala, ada perhiasan kepala kah? Ada. Ini kepala ada, leher juga ada. Leher di sini. ada, artinya leher pun boleh. Boleh ya, di sini kelihatan Gitu. ya. Anting-anting. Ada di sini. Betul. Ini Gitu. juga ada nih. Ini yang Apa kalau namanya? di kerajaan Waktumu jadi ratu tuh gimana tuh? Ratu semalam toto bangun gitu kan. Ini pakai ginian, Iya itu masih ada ini gitu. Kaki ada yang menggunakan, ada walaupun itu Walaupun, tentunya iya, khilafiyah ya. Itu tentunya khilafiyah untuk seorang muslimah. Jadi begitu. Jadi jangan mentang-mentang juga kita sesama muslimah, punten sesama muslimah atau sesama muslim itu seenaknya memperlihatkan aurat. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yanzuru rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Haram hukumnya, dilarang seorang laki-laki memperlihatkan aurat. Punten, aurat di sini adalah aurat vitalnya kepada laki-laki lagi. Aurat. Wala tangdurul mar'ah, dan dilarang atau haram hukumnya seorang perempuan memperlihatkan aurat di sini aurat vitalnya kepada perempuan lagi. Oh, iya. Itu larangan keras. Bahkan Pasti. di hadis yang selanjutnya dikatakan dilarang juga seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, ini bentuk laki-laki, satu selimut bersama Wah. laki-laki lagi pun sama. Perempuan? Dilarang seorang perempuan juga satu selimut bersama perempuan juga. Adik kakak jangan satu selimut. Apalagi kalau adik kakaknya laki-laki dan perempuan, nggak Oh, boleh. itu nggak boleh. Jangan satu selimut. Seru nih. Perempuan jangan satu selimut. Ini kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja kita udah nyampe. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Masih dalam bahasan ini ya. Insya Allah. Dengan bahasan ini tadi Baru tidak boleh membicarakan baru tentang bicarakan itu bagus sekali tadi istilahnya untuk masalah wanita dengan muslimah juga untuk dengan Muslimah dengan laki-laki yang mahram ya. Ingat saja kalau ingin dijadikan wanita terhormat Betul. boleh diperlihatkan itu anggota wudhu aja ya, ataupun yang biasa digunakan hiasan. Tapi kalau untuk suami rasanya bebas-bebas aja ya. Nggak ada batasan aurat kalau itu untuk ya. seorang. Jangan mentang-mentang untuk pasangan suami iya, istri. jangan mentang-mentang habis ini kajian wah ini nggak boleh dilihat, ini jadi wanita terhormat. Bukan kepada suami, tidak, ya kepada istri juga tidak. Insya Allah yang akan datang jika Allah pertemuan kita kembali, kita akan bahas lebih seru lagi tentang masalah. Mungkin sedikit ada pertanyaan, Apa itu? Ini ada yang nanya kalau antara muslimah dengan non muslim. Nah, itu aja bahasannya nantilah. Lanjutkan ya, insya Allah Kita teruskan. Kita Sedikit teruskan nanti. Iya,
yang akan datang. Ya, terus nanti Ya, nanti ya, insyaallah. ya. Insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.